Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali.
Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Beni mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana.
Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng.
Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Benny mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Sakatatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa.
Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Beni mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi.
Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan.
Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Benny mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon.
Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Beni mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar.
Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana,
ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Benny mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK.
Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali.
Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Beni mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana.
Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017,
Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Beni mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu.
Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Beni mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah,
Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu 1 kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Sakatatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa.
Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Benny mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi.
Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan.
Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Benny mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon.
Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Beni mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar.
Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru.
Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Benny mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK.
Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali.
Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Beni mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana.
Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng.
Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Benny mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu.
Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Benny mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah,
Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu 1 kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Sakatatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa.
Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Benny mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi.
Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan.
Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Benny mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon.
Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Beni mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar.
Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru.
Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Beni mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK.
Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali.
Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Benny mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana.
Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng.
Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Beni mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu.
Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Benny mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah,
Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Sakatatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa.
Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Benny mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi.
Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan.
Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Benny mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon.
Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Beni mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar.
Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru.
Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Beni mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK.
Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegro Seno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegro Seno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegro Seno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali.
Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017, Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Beni mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana.
Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menduga mereka sudah saling mengenal, bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Oegro menilai Aep dan Ibtu Rudiana sudah saling mengenal, sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepu. Oegroseno melanjutkan Aep hanyalah seorang tukang cuci mobil, bukan tidak mungkin dia bersedia menjadi cepu alias informan karena membutuhkan uang. Oegroseno menyarankan agar pengakuan Dede ini segera diproses oleh Mabes Polri atas laporan keterangan palsu. Mabes Polri diminta segera memidanakan Dede untuk dijadikan novum baru. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal Aep dan Dede, ia mengaku baru bertemu satu kali. Gelagat terpidana Sudirman membuat terpidana Hadi dan kawan-kawan sesama kuli bangunan syok dan terpukul hingga mereka terseret dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diceritakan saksi Aldi yang juga turut hadir menjadi saksi di persidangan kasus Vina Cirebon yang digelar 2017 silam. Aldi menceritakan bahwa Sudirman tidak mendapat penyiksaan parah seperti terpidana lainnya yang diantaranya ada kakak kandungnya sendiri. Diketahui, Sudirman selalu memberikan jawaban, iya, ketika ditanya petugas, termasuk pengakuan di pengadilan terkait Vina dan Eki itu yang buat Aldi geleng-geleng. Dalam persidangan pada tahun 2017,
Sudirman melakukan hal yang serupa, namun nampaknya hakim lebih percaya kepada Sudirman yang dikenal alami keterbelakangan. Bahkan Sudirman mengaku jika para terpidana lain turut membunuh Vina dan Eki, Aldi yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya dibuat pusing dengan jawaban itu. Hakim lantas menilai pengakuan para terpidana lain sebagai kebohongan, kecuali Sudirman yang diperkuat kesaksian Aep dan Dede pada saat itu. Nama Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit kembali disebut kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi seusai chat di HP Vina terkuak. Ekstraksi data ponsel Vina terkuak, di mana di dalamnya selaras dengan pengakuan Widi dan Mega yang sempat berkomunikasi dengan kekasih Eki itu di pukul 22.14 WIB. Sekitar pukul 22 WIB, Vina kirim pesan singkat kepada Widya ajak sahabatnya tersebut untuk bermain, lalu sekitar pukul 22.05 WIB dan pukul 22.15 WIB, Vina menelepon Widya. Lalu pukul 22.30 WIB Mega mengirim pesan ke Vina untuk bertanya Vina mau pulang jam berapa tapi tak direspons hingga ditemukan tak bernyawa. Edwin menjelaskan, kesesuaian bukti SMS dengan kesaksian Widi dan Mega di persidangan menandakan kesaksian itu benar adanya dan otentik. Berangkat dari bukti ilmiah ini, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara berhutang terhadap setiap detik kebebasan yang diambil dari para terpidana. Edwin meminta Presiden Jokowi dan Kapolri mengambil langkah luar biasa membebaskan para terpidana sambil upaya PK tetap diajukan. Perlakuan pihak berwajib kepada Sudirman, satu di antara terpidana kasus Vina Cirebon mulai dikuliti seusai keberadaannya misterius. Sama-sama divonis seumur hidup, kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Penampakan Sudirman berbeda dengan 4 terpidana yang memberikan kuasanya kepada depan peradi. Terlihat Sudirman mengenakan hoodie hitam sedangkan para terpidana lainnya kenakan baju tahanan. Di sisi lain, kakak Sudirman bernama Beni mengaku adiknya mendapatkan iming-iming ponsel dari penyidik Polda Jabar. Namun, syaratnya Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Sebelumnya muncul isu perlakuan istimewa Polda Jabar ke Sudirman digunakan untuk mengkonfrontasi para terpidana lainnya agar membatalkan PK. Setelah diperiksa Mabes Polri soal kasus Vina, Ibtu Rudiana dikabarkan memiliki status baru. Status ini bisa membuat kuasa hukum para terpidana sumringah. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Rudiana itu dikabarkan sudah naik jadi penyelidikan, namun peningkatan status laporan itu dibantah kuasa hukumnya. Diketahui, Ibtu Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit 3 malam soal kasus Vina. Menanggapi hal itu, Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Kendati begitu, Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, dalam hal ini yang melaporkan adalah Hadi Saputra, hanya asal klaim.
Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah,